Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fadila, saya dari kelas 12 kelas 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 beserta artinya dan juga kandungannya. Selain itu saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Untuk lebih lengkapnya, simak video yang satu ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram padanya. Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban suami terhadap istri, yaitu yang pertama, menafkahi. Hak wajib seorang suami terhadap istri yaitu menafkahi. Sebagaimana fitrahnya seorang manusia, laki itu adalah seorang pemimpin. Nah, jikalau sudah berumah tangga, maka laki-laki ini wajib memberikan nafkah terhadap seorang istrinya. Yang kedua, ada menggauli istri dengan baik. Suami dan istri itu menikah untuk mendapatkan anak. Nah, anak itu kan lahir akibat ada hubungan biologis dengan suami. Nah, hendaknya kita sebagai suami, kita tahu jika istri kita sedang sakit, maka kita tidak dapat memaksakan istri kita untuk berhubungan biologis. Yang hubungan biologis ini merupakan satu hubungan dasar setiap manusia. Terus ada memperlakukan istri dengan baik. Memperlakukan istri dengan baik itu merupakan salah satu hak suami. Di antaranya yaitu menjaga aib seorang istri. Jika kita sudah berumah tangga, maka aib istri itu merupakan juga aib kita dan juga aib keluarga. Alangkah baiknya jika aib keluarga ini tidak kita besar-besarkan atau tidak kita sebar ke sana sini, melainkan kita perbaiki bersama dan tidak menyebarkannya, apalagi zaman sekarang merupakan zaman media sosial. Hendaknya suami dan istri pun introspeksi bersama mengenai perihal aibnya masing-masing. Terus ada membimbing istri. Kewajiban suami selanjutnya yaitu membimbing istri. Membimbing istri ini seperti memberikan pendidikan agama kepada istri maupun anak. Rasulullah SAW pernah bilang bahwa ibu itu merupakan pendidikan madrasah pertama bagi seorang anak. Hendaknya seorang suami atau seorang istri pun bisa mendidik anak. Nah, selanjutnya itu ada hak suami terhadap istri. Yang pertama itu mentaati dalam hal-hal yang tidak bersifat maksiat. Seorang istri hendaknya itu menuruti perintah dari suami selama perintah tersebut tidak melanggar syariat Islam. Selanjutnya itu istri menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya. Sebagai seorang istri hendaknya istri tersebut menjaga nama baik
dirinya, suaminya, dan keluarganya, serta tidak mengambil harta dari suaminya tanpa izin dari suami tersebut. Terus yang ketiga itu menjauhkan diri dari sesuatu yang dapat menyusahkan suami. Hendaknya seorang istri itu dapat menjauhkan diri dari segala hal yang dapat membuat suami tersebut itu susah. Selanjutnya yang nomor 4, tidak bermuka masam di hadapan suami. Hendaknya seorang istri pun tidak menampakkan muka masam di hadapan suaminya. Yang kelima itu tidak menunjukkan kegelisahannya di depan suami. Hendaknya seorang istri tersebut tidak menunjukkan kegelisahannya. Hal itu dikhawatirkan dapat membebankan pikiran dari suami tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah kewajiban seorang istri terhadap suami. Yang pertama itu adalah selalu taat terhadap suami. Dalam kondisi dan situasi apapun, istri harus taat dan patuh terhadap suami selama itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Yang kedua itu bermuka manis dan menyenangkan suami. Untuk menunjukkan jika rumah itu adalah rumah surga, maka pasangan suami dan istri itu harus menjaga keharmonisan itu di dalam rumah. Yang ketiga itu mampu menjaga harta. Istri harus pandai dalam menjaga harta, rumah, dan kehormatan suaminya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali. Yang keempat dan yang terakhir, berusaha menghindari murka dan mencari kerelaan dari suami. Sedangkan seorang istri itu berusaha untuk tidak menyusahkan suami dan berusaha untuk tidak membuat suami marah dan mencari kerelaan dari seorang suami. Yang terakhir itu adalah hak istri terhadap suami. Pertama itu mendapatkan perlakuan yang baik daripada suami. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah ialah yang paling baik terhadap istrinya. Selanjutnya yang nomor 2 itu mendapatkan maaf daripada suami jika melakukan kesalahan. Kesalahan ini merupakan salah satu fitrah manusia. Kesalahan ini juga bisa dilakukan oleh seorang istri ataupun seorang suami. Jika seorang istri tersebut melakukan kesalahan, maka hak dari istri tersebut itu mendapatkan maaf daripada suami. Yang ketiga itu mendapatkan penjagaan. Istri harus dilindungi oleh seorang suami. Istri juga berhak mendapatkan penjagaan daripada suami ketika mengalami atau menghadapi hal-hal yang dapat mengganggu jiwa dan fisik. Ya. Yang keempat, mendapatkan pendidikan agama. Nah, yang terakhir ini merupakan salah satu hak istri terhadap suami. Sebaliknya, ini merupakan kewajiban bagi suami untuk memberikan pendidikan agama terhadap istri maupun terhadap keluarganya. Nah, kesimpulan dari video ini yaitu yang pertama, bahwa Allah SWT menciptakan pasangan manusia itu dari jenisnya sendiri. Artinya itu ya laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki, supaya mereka itu merasa aman dan tentram. Nah, selanjutnya bahwa suami dan istri tersebut mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Sedangkan seorang suami dan seorang istri tersebut wajib melaksanakan kewajibannya dan wajib menerima haknya masing-masing. Oleh karenanya, maka jika ingin rumah tangga itu harmonis, sakinah mawaddah warahmah, maka salah satu indikatornya ialah menjaga hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.